Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fakta, bukan katanya. Contohnya, usia bayi di dalam kandungan 99% adalah 9 bulan 10 hari. Untuk yang lahir Senin Pon 0 sampai 6 tahun mempunyai nilai kehidupan 5. Mudah dididik, tidak sakit-sakitan, menyenangkan. Selanjutnya, usia 6 sampai 12 tahun mempunyai nilai kehidupan 6, nilai kejayaan. Ini tentunya usia sekolah dasar. Pandai sekolahnya, pinter bergaul, rata-rata mendapatkan ranking. Itu juga tergantung bagaimana orang tua mendidik dan lingkungannya. Setelah 12 tahun berjalan ke 18 tahun, nilai kehidupan 1. Posisi di bawah, bagaikan lampu baru padam. Setelah SMP tiba-tiba jadi pendiam. Karena angka 1 bisa dibilang rezeki mati. Biasanya dikucilkan dan dijauhi oleh teman-temannya. Anaknya gampang tersinggung, murung, susah untuk diajak belajar, seolah-olah cita-citanya kandas, tidak punya angan-angan, semuanya serba males. Saya ingatkan orang tua jangan sampai anak dibentak-bentak, karena ini nanti akan mempengaruhi kejiwaan anaknya itu. Karena apa? Setelah nilai 1, secara otomatis usia 18 menuju ke 24, nilai kehidupannya menjadi 2. Di sini tentunya sudah lulus SLTA. Bila tidak kuliah terus membuka usaha, nilai 2 belum bisa menemukan untung yang besar, baru pas-pasan. Alangkah baiknya jangan membuka usaha dulu, menjadi tenaga kerja saja sambil mencari pengalaman, karena usianya baru 18 tahun, masih muda dan sebaiknya cari pengalaman dulu. Nilainya pun belum tinggi, baru 2. Setelah usia 24, garis perjalanan hidup menuju ke 30 tahun mempunyai nilai 3. Ibarat lampu semakin terang, pecah pamor, rezeki baik. Bila mau usaha sudah bisa menemukan keuntungan yang besar. Nilai 3 harus diwaspadai dengan cermat, karena ada misteri, yaitu pecah pamor. Memiliki daya pikat dan daya tarik yang luar biasa, meskipun tanpa jimat. Pacar silih berganti. Bila mau serius rata-rata putus. Tiap mau serius lagi putus lagi. Bila terpaksa mau melanjutkan ke jenjang pernikahan, harus ada kesepakatan yang kuat antara kedua belah pihak untuk menjaga komitmen yang kuat dalam menyelamatkan pernikahan. Karena rata-rata yang nikah di angka 3 ini gagal. Setelah menikah terserang rasa bosan. Yang lebih utama lagi, jangan sampai Anda sakit. Kalau sakit susah untuk diobati. Putaran pertama sudah selesai. Cokro manggilingan. Hidup ini ibarat roda yang berputar. Setelah 30 tahun, putaran yang kedua, nilai 5 sampai 36 tahun. Nilai 4 dilompati, tidak memiliki angka 4. Di sini bagi sang pebisnis rezeki luar biasa. Jangan ragu, tambahkan modal, cari karyawan lagi. Apalagi di usia 36 ke 42, nilai kehidupannya 6, puncak kejayaan. Selama 12 tahun rezeki yang melimpah. Ini bagi pengusaha. Lah bagaimana dengan yang buruh atau pegawai? Bisa mendapatkan tambahan dari kanan dan kiri. Kesehatan baik,
rumah tangga adem ayem dan tentrem, tidak boros. Semua berjalan otomatis sesuai dengan profesi Anda masing-masing. Ini perlu dipahami. Selanjutnya usia 42 sampai 48 tahun. Nilai 1, masa-masa gelap, masa-masa prihatin. Rata-rata sang bos jatuh bangkrut. Dikasih saran, dikasih petunjuk pun tidak bisa menerima. Gampang judek, gampang sumpek, mudah emosi, seolah-olah ada yang menutup usahanya, padahal tidak ada yang menutup. Ini disebabkan oleh garis perjalanan hidup yang memang baru angka 1. Bagaimana cara mengantisipasinya biar perusahaan tidak bangkrut, biar tidak gulung tikar? Sebelum nilai 1 digantikan dulu oleh anaknya atau istrinya atau karyawan yang nilainya bagus untuk memimpin atau memegang perusahaannya. Bos duduk manis menikmati kekayaannya. Jangan sampai bos tetap memegang kendali perusahaan. Sangat berbahaya. Cukup di belakang layar saja. Setelah usia 48 berjalan ke 54, nilai kehidupan 2. Ibarat tumbuhan mulai tumbuh lagi. Sang bos sudah boleh memegang lagi perusahaannya. Tapi nilai 2 baru pas-pasan, belum bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kecuali pasangan hidupnya nilainya 5 atau 6. Itu nanti aura saling bertukar karena sifatnya suami istri. Rezeki bisa terbantu, terdongkrak, terangkat oleh pasangannya. Usia 54 ke 60 tahun, nilai kehidupan 3. Ini yang perlu diwaspadai lagi, pecah pamor. Meskipun sudah tua, daya pikat kembali luar biasa. Permasalahan silih berganti baik dari luar maupun dari dalam. Di sini letak perpisahan, hati-hati. Bisa cerai hidup atau cerai mati. Untuk mengantisipasi bagaimana? Sabar dan tingkatkan keimanan. Harus kuat dan sabar. Inilah perjalanan hidup manusia berdasarkan hari kelahiran dan umur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.